Tapi guys, walaupun faktanya PSM ini merupakan salah satu dari pendiri PSSI, ternyata PSM pernah punya masalah serius sampai bikin mereka keluar dari organisasi yang udah mereka bangun. Halo guys, selamat datang di Zidane Fatoni. Di video kali ini kita bakalan ngebahas salah satu calon kontestan Liga 1 musim 2025-2026 yang syarat sejarah, yaitu PSIM Yogyakarta. Karena PSM ini sebenarnya bukan nama baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Mereka udah punya historis yang sangat panjang, punya pengaruh besar buat sepak bola Indonesia, pernah berseteru dengan PSSI, dan punya rival yang sama panasnya seperti rivalitas antara Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Kalian mau tahu cerita lengkapnya gimana? Kalau gitu langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Jadi guys, PSM Yogyakarta lahir pada tanggal 5 September 1929 dengan nama awal yaitu Persatuan Sepak Raga Mataram atau disingkat PSM. Dipakainya nama Mataram adalah sebagai identitas dari Yogyakarta karena kota tersebut merupakan salah satu pusat dari kerajaan Mataram Islam yang diteruskan ke Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian pada 27 Juli 1930, PSM berganti nama menjadi Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram atau disingkat PSIM dan bertahan sampai sekarang. Selain itu, mereka juga punya julukan Laskar Mataram. Tapi ada sebutan yang menurut gua ini cukup unik juga. Diambil dari bahasa Jawa yang julukannya adalah warisan simbah, atau kalau bahasa Indonesianya warisan si mbah atau warisan kakek lah. Nah, kenapa dinamakan warisan simbah? Karena sebagai tanda bahwasanya PSIM merupakan tim yang syarat sejarah. Sebab faktanya keberadaan PSIM ini emang penting banget dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi ceritanya PSIM ini merupakan salah satu dari 7 klub pendiri PSSI yang didirikan pada tanggal 19 April 1930. Saat itu PSIM mendirikan PSSI bersama Persija Jakarta, Persib Bandung, PPSM Magelang, SM Madiun, Persebaya Surabaya, dan juga Persis Solo. Dulunya ketujuh tim itu ngadain sebuah pertemuan. Dari kubu PSIM diwakili oleh sosok bernama Abdul Hamid, Daslam Hadiwasito, dan Amir Noto Pratomo. Setelah melewati berbagai macam pertemuan, akhirnya disepakati untuk berdirinya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau disingkat PSSI pada tahun 1930 yang berkedudukan di kota Yogyakarta. Jadi jelas banget kan guys, kenapa PSIM ini merupakan salah satu klub yang kental banget sama historis di sepak bola Indonesia ini. Karena jasa mereka adalah sebagai salah satu dari pendiri PSSI yang merupakan induk sepak bola Indonesia saat ini. Terus setelah PSSI berhasil dibentuk, saat itu kompetisi sepak bola pertama yang mereka selenggarakan adalah perserikatan yang dilaksanakan di kota Solo pada tahun 1931. Nah, PSIM di kompetisi perserikatan pertama itu berhasil menjadi juara kedua setelah kalah di final atas Persija Jakarta. Sedangkan di musim keduanya, PSIM ini berhasil menjadi juara, tepatnya pada tanggal 16 Mei 1932, yang saat itu pada partai final kembali mempertemukan PSIM dan juga Persija Jakarta yang dilaksanakan di Batavia dan berhasil bikin PSIM dapat gelar pertamanya. Tapi guys, walaupun faktanya PSIM ini merupakan salah satu dari pendiri PSSI, ternyata PSIM pernah punya masalah serius sampai bikin mereka keluar dari organisasi yang udah mereka bangun. Gua kutip penjelasan ini dari sejarawan sepak bola Indonesia bernama Novan Herviana. Jadi ceritanya PSSI kala itu ngelakuin kerjasama dengan Nederland Inlands Football Bond atau disingkat dengan NIVB. NIVB ini merupakan federasi sepak bola yang dikelola oleh penjajah Belanda di Indonesia kala itu. Nah, PSSI sama NIVB ini kerjasama buat ngebentuk sebuah komite dengan tujuan buat ngembangin sepak bola Indonesia kala itu. Yang bahkan puncak prestasi dari kerjasama ini adalah keikutsertaan Hindia Belanda di ajang Piala Dunia tahun 1938. Yang jadi masalahnya, PSIM kala itu ngerasa cemburu. Mereka ngerasa nggak adil karena nggak dilibatin dalam pembentukan komite kerjasama tersebut. Karena PSIM ngambek, akhirnya mereka sampai keluar dari organisasi PSSI pada tahun 1934 dan ngebentuk organisasi tandingan bernama Persatuan Olahraga Seluruh Indonesia atau disingkat PORSI. Organisasi PORSI ini bahkan populer di kalangan masyarakat Yogyakarta kala itu karena organisasi ini bukan cuma naungin sepak bola doang, tapi olahraga lain juga seperti voli, tenis, badminton, dan lain-lain. Nah, tindakan ini tentunya sangat dikecam dong sama BON anggota PSSI. Mereka ngerasa bahwa tindakan PSIM ini udah keterlaluan dan bisa ngancem eksistensi dari PSSI itu sendiri. Bahkan uniknya, buat ngelawan tindakan yang udah dilakuin sama PSIM, pihak dari PSSI ngebentuk BON baru buat nandingin PSIM yang bernama Persib Mataram. Tapi sayang ternyata respon masyarakat Jogja kala itu sama sekali gak tertarik dengan Persib Mataram ini. Dan fakta kalau PSIM ini pernah keluar dari PSSI juga diperkuat dengan ketidakikutsertaan mereka di ajang perserikatan pada tahun 1934 sampai 1937. Nah, setelah banyak kejadian yang udah terjadi dalam kurun waktu 4 tahun, PSIM akhirnya menyatakan bergabung kembali dengan PSSI pada tanggal 21 Oktober 1937
Katanya sih mereka mau bergabung dengan PSSI karena saat itu PSSI udah berevolusi. Banyak pengurus lama yang udah diganti sama pengurus baru. Terus PSIM juga dikasih keringanan buat gak usah bayar uang iuran. Nah, karena kepengurusan PSSI udah baru dan juga ada keringanan, bikin PSIM jadi mau gabung lagi sama PSSI. Dan gak lupa juga Bon bernama Persib Mataram bikinan PSSI tadi akhirnya gabung sama PSIM, dan hal ini menjadi tanda bahwasannya perselisihan antara PSIM dan juga PSSI resmi berakhir. Setelah itu PSIM kan hubungannya udah normal lagi nih sama PSSI. Jadi mereka rutin lagi tuh buat ikut kompetisi perserikatan. Bahkan selain juara di tahun 1932, mereka juga berhasil beberapa kali jadi runner up di tahun 1931, 1939, 1940, dan 1943. Kalau untuk gelar lain, PSM juga pernah jadi juara divisi 1 atau sekarang itu setaranya dengan Liga 2. Tepatnya pada tahun 2005 yang saat itu Laskar Mataram berhasil mengalahkan Persiwa Wamena sekaligus jadi penanda buat PSIM menghiasi kasta tertinggi Liga Indonesia. Tapi sayang, kiprah mereka di Liga Indonesia kala itu gak bertahan lama. Pada kompetisi Liga Jarum tahun 2006, mereka harus mengundurkan diri karena saat itu terjadi gempa bumi yang cukup besar di daerah Yogyakarta. Gempa bumi itu sampai bikin beberapa infrastruktur rusak dan mental pemain juga jadi terganggu. Karena mereka ngerasa, kayaknya gak bener nih kalau kita lanjut buat ikut kompetisi. Akhirnya mereka mengundurkan diri pada saat kompetisi udah berjalan 20 pertandingan. Tapi untungnya PSSI dan penyelenggara liga ngilangin format degradasi di musim tersebut buat menghormati bencana alam gempa bumi Yogyakarta tadi. Jadi meski PSIM finish di peringkat terakhir, mereka jadinya gak degradasi. Kemudian PSIM jadinya masih bertahan di Liga Jarum kan. Nah, di musim berikutnya, di musim 2007-2008, performa PSIM nyatanya makin merosot. Mereka cuma finish di peringkat 15 wilayah timur dengan koleksi 32 poin dari 34 laga. Dan karena udah gak ketolong lagi, mereka harus turun kasta dari kasta tertinggi Liga Indonesia. Sejak saat itu, mereka terus berjuang di kasta kedua biar bisa balik lagi ke Liga 1 yang sekarang. Dan akhirnya setelah penantian lama selama kurang lebih 18 tahun, PSIM bisa balik lagi ke kompetisi teratas Liga Indonesia. Mereka resmi lolos setelah di laga melawan PSPS Pekanbaru berhasil menang dengan skor 2-1. Sebenarnya hasil imbang juga udah cukup buat mereka mastiin tiket ke Liga 1. Tapi dengan kemenangan ya udah semakin jelas dong buat mereka ngamanin 1 dari 3 tempat untuk promosi ke Liga 1. Tentu lolosnya PSIM ini jadi kabar baik, bukan cuma buat masyarakat Jogja, tapi buat seluruh pecinta sepak bola yang ada di Indonesia. Karena dengan kehadiran PSIM, jadi nambah peta persaingan yang lebih seru lagi di Liga 1. Mengingat PSIM ini merupakan klub yang syarat sejarah karena merupakan salah satu pendiri dari PSSI, mereka juga otomatis bakal ketemu sama pendiri PSSI lain, yaitu Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, dan juga Persis Solo. Ditambah lagi kan Liga 1 udah punya duel panas nih antara Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Nah, dengan kehadiran PSIM, bikin Liga 1 jadi punya derby tambahan yang rivalitasnya kurang lebih sama kayak Persib dan juga Persija, yaitu derby Mataram yang mempertemukan PSIM dengan Persis Solo atau PSS Sleman. Kenapa dinamakan derby Mataram? Karena kota tersebut merupakan pusat dari kerajaan Mataram Islam yang dipisahkan oleh perjanjian bernama Perjanjian Giyanti. Tapi sebenarnya yang bikin rivalitas mereka semakin panas adalah karena beberapa kejadian atau konflik yang emang melibatkan kelompok supporter mereka. Karena dari segi geografis mereka itu kan deketan. Jadi sering tuh beberapa kali ada clash atau keributan antar supporter mereka. Cuman belakangan ini semenjak tragedi Kanjuruhan, mereka kelihatannya udah makin adem ayem. Ya tentu harapannya rivalitas ini cukup 2 kali 45 menit di lapangan aja. Sisanya semuanya tentu tetap saudara. Oh iya, tapi derby Mataram ini juga belum pasti bakal terjadi di musim depan. Karena baik Persis Solo maupun PSS Sleman, posisinya di klasemen Liga 1 sekarang sama-sama rawan banget buat degradasi. Tapi walaupun gak ada derby Mataram, kiprah dari PSIM Yogyakarta di Liga 1 ini tentu sangat menarik untuk ditunggu. Jadi itu guys, cerita singkat tentang sejarah dari kontestan baru Liga 1 bernama PSIM Yogyakarta yang emang jadi klub bersejarah banget. Semoga kiprah mereka di Liga 1 bisa awet, bertahan lama, biar supporter lain kalau away ke Jogja kan enak ya. Bisa nonton tim kebanggaannya berlaga plus jalan-jalan juga di Malioboro. Pokoknya PSIM betah-betah deh ya di Liga 1. Oke, jadi segitu dulu guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau mau diskusi atau request bahasan lain, tulis aja di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dan subscribe juga jangan lupa. Kalau kalian mau ngikutin gue terus buat cari tahu cerita unik tentang sepak bola. Kata-kata dari video ini gue kutip dari pemain PSIM yaitu Rafinya. Yubur-yubur ikan lele PSIM Liga 1 le. Sekian, see you di next video and bye-bye.